Sidang MK. Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU akhirnya telah digelar di Mahkamah Konstitusi pada 27 Maret 2024 kemarin. Sidang perdana kemarin merupakan sidang pendahuluan yang digelar untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti permohonan. Sidang perdana kemarin telah digelar dengan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama terkait gugatan PHPU Anies Caimin nomor 1 tahun 2024. Dalam permohonannya, Anies Caimin meminta MK menyatakan batal hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Mereka juga meminta Pilpres 2024 diulang. Selain itu, mereka meminta agar Prabowo Subianto mengganti calon wakil presiden jika Pilpres diulang. Sesi kedua terkait gugatan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Gugatan itu terregistrasi dengan nomor 2 tahun 2024. Dalam gugatannya, Ganjar Mahfud meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Mereka minta agar Pilpres diulang antara Anies Caimin versus Ganjar Mahfud. Sebenarnya, sejak awal gugatan yang diajukan oleh Anies Caimin serta Ganjar Mahfud sudah terkesan aneh. Karena tampaknya gugatan tersebut adalah gugatan yang kurang sesuai dengan prosedur dan kenyataan serta fakta yang ada. Terutama terkait permohonan mendiskualifikasi cawapres Gibran Rakabuming Raka. Ini juga sudah disampaikan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra yang menyatakan bahwa gugatan Anies dan Ganjar ini aneh dan inkonsisten. Karena menurut beliau, permohonan mendiskualifikasi Gibran yang maju atas putusan MK menunjukkan bahwa keduanya berhadapan dengan MK bukan KPU. Selain itu, ini terkesan sudah terlambat dan tidak sesuai prosedur karena MK seharusnya memutus dan menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu. Sedangkan soal prosedur itu diselesaikan melalui Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan statement yang cukup keras dikeluarkan oleh Hotman Paris yang bilang kalau gugatan Anies dan Ganjar itu cengeng. Memang benar sih kata Bang Hotman, karena jika mereka menolak Gibran sebagai wakil presiden, seharusnya sejak awal mereka sudah menolak dan memohon serta menggugat KPU. Tapi kenyataannya tidak sama sekali. Dan bahkan mereka menerima Gibran sebagai lawan tandingnya dengan bahagia. Secara hukum, pengakuan Gibran sebagai cawapres sejak awal yang ditunjukkan oleh kubu Anies dan Ganjar di saat pemilihan nomor urut serta keberlangsungan debat merupakan suatu penerimaan atas keabsahan Gibran sebagai cawapres. Jadi memang aneh lah Anies dan Ganjar jika meminta Gibran untuk didiskualifikasi. Memang jika melihat sejarah MK pernah melakukan diskualifikasi terhadap peserta pemilu, yaitu dalam ranah pemilihan kepala daerah. Contohnya nih, pada tahun 2020, MK pernah mendiskualifikasi pasangan calon bupati, calon wakil bupati nomor urut 2, Orien Patriot Riwu Kore dan Tobias Uli, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua. Mereka didiskualifikasi karena ternyata Orien mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat sehingga melanggar syarat sebagai peserta. Selain itu, di tahun yang sama, MK juga mendiskualifikasi Rusak Yaluwo pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bovendigol. Hal itu karena Yusak masih belum selesai dalam masa jeda 5 tahun setelah keluar dari lapas atau jeratan kasus korupsi. Berbeda dengan apa yang ada dalam kasus Gibran saat ini, pelanggaran yang dinyatakan oleh Anies dan Ganjar untuk mendiskualifikasi Gibran tidak nampak jelas. Sebab Gibran tidak melakukan pelanggaran apapun. Hanya saja, landasan Gibran majulah yang dianggap bermasalah dan penuh kontroversi. Akan tetapi, seperti yang Prof. Yusril bilang tadi, kalau dasarnya adalah putusan MK, maka Anies dan Ganjar sedang melawan MK. Dan perlu diingat bahwa putusan MK merupakan keputusan tertinggi yang harus ditaati walaupun putusan tersebut penuh kontroversi. Maka, jika putusan tersebut dinilai bermasalah, seharusnya yang dilakukan dan diajukan gugatannya adalah gugatan terhadap putusan MK nomor 90 sebagai landasan Gibran maju. Maka apabila putusan 90 tersebut telah digugat dan berhasil dibatalkan, barulah bisa diajukan gugatan untuk mendiskualifikasi Gibran. Sedangkan saat ini, kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat argumen permohonan dalam petitum yang diajukan oleh Anies dan Ganjar,
terlihat jelas kalau isinya tidak lengkap dan terperinci. Seharusnya, jika Anies dan Ganjar ingin mendiskualifikasi Gibran, maka mereka harus memberikan argumen yang berkaitan antara alasan Gibran didiskualifikasi dengan pelanggaran dan kecurangan yang nyata, sehingga memunculkan hasil pemilu yang memenangkan kubu 02. Ya singkatnya, kalau mau mendiskualifikasi Gibran, harus dikaitkan dengan permasalahan di perolehan suara. Kenapa? Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa MK hanya bertugas menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu, terkait hitung-hitungan, atau terkait perolehan suara yang diumumkan oleh KPU saja. Maka karena tidak ada pelanggaran yang jelas yang menyatakan Gibran bisa didiskualifikasi, seharusnya Anies dan Ganjar mengaitkan antara alasan diskualifikasi dengan perolehan suara, barulah kemungkinan untuk mendiskualifikasi itu bisa terjadi. Tapi saya yakin sih itu sulit dan tidak mungkin terjadi. Jadi, kita lihat terus perkembangannya nanti bagaimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.